Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karen dari program studi Bisnis Matematika Fakultas Sains Umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari FPD. Langsung saja, tujuan utama penelitian kualitatif itu adalah untuk memahami fenomena atau gejala dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan dari sebuah teori. Nah, jenis penelitian itu ada 5. Yang pertama yaitu biografi, yang kedua fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang terakhir studi kasus. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu biografi. Secara bahasa, biografi ini berasal dari kata bio dan grafi, yang mana bio itu artinya hidup dan grafi artinya tulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Nah, secara istilah, menurut Denson dan Lincoln tahun 2009, yaitu biografi adalah sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, dalam menulis biografi seseorang diperbolehkan untuk menulis cerita hidup seseorang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dengan catatan memiliki data yang relevan. Nah, yang kedua yaitu fenomenologi. Fenomenologi itu merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Nah, salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, fenomenologi itu berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu yang khas dan unik yang dialami oleh individu, hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu grounded theory. Nah, penelitian grounded theory ini adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Nah, grounded theory itu dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi yang dimaksud adalah dengan situasi tertentu. Nah, situasi yang dimaksud itu adalah suatu keadaan ketika individu subjek penelitian berinteraksi langsung, mengambil bagian dan berproses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Pendekatan grounded theory itu merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud itu adalah adanya signifikasi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, dan yang terakhir bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, yang keempat yaitu etnografi. Tema etnografi ini merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Nah, etnografi itu adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti
terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Nah, oleh karena itu, etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang perilakunya. Nah, yang terakhir yaitu studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus itu merupakan satu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Nah, sementara Lincoln dan Guba tahun 1985 menyebutkan bahwa studi kasus itu adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.